Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Kita mulai memasuki bab selanjutnya, bab 2 mengenai Undang-Undang Dasar. Jadi di bab 2 ini kalian mempelajari bagaimana sih atau apa sih Undang-Undang Dasar, bagaimana pelaksanaannya. Tetapi sebelum kita jawab ke sana, kita harus tahu dulu nih pada dasarnya itu di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur bahwa pasal 1 ayat 3 ini berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini adalah kuncinya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dari sini maka itu kalian mempelajari itu Undang-Undang Dasar. Jadi karena negara kita negara hukum, negara kita mempunyai hukum dasar. Jadi kita harus tahu sebagai warga negara hukum dasar kita itu apa sih? Bagaimana sih cara aturan itu apa aja, itu harus kalian ketahui. Maka dari itu intinya tuh di sini intinya bahwa dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum ini bagaimana bisa dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-cirinya tuh ini dikatakan bahwa negara hukum apabila negara kita ini mempunyai undang-undang dasar atau hukum dasar tertulis. Nah, lalu adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan terbagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif ini yang membuat atau yang merumuskan undang-undang dasar, eksekutif ini yang menjalankan, dan yudikatif ini yang mengawasi jalannya undang-undang dasar tersebut. Nah, lalu adanya hak. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, jadi negara hukum itu ialah suatu negara dengan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku. Hukumnya itu adalah hukum tertulis. Oke. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, ini di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini adalah hukum dasar tertinggi. Nanti kita lihat tata urutannya. Jadi Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar tertinggi. Gitu. Nah, sedangkan pembagian kekuasaan itu sudah jelas, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, di mana legislatif ini ada MPR, DPR, DPD, eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri, sedangkan yudikatif ini adalah MA, MK, dan KY. Nah, berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, ini ada kaitannya dengan suatu pendidikan di mana salah satu kasusnya seperti yang saat ini sedang marak di dalam sistem pemerintahan kita, bahwa pejabat-pejabat kita sebagian besar atau tidak sedikit dari pejabat kita melakukan korupsi. Nah, disitulah yang menjadi sorotan adalah haknya, bagaimana hak asasi manusia mereka gitu. Sedangkan di sini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita terapkan. Kenapa korupsi itu melanggar HAM? Karena secara haknya mereka mengambil hak orang lain yang bukan menjadi hak dirinya. Karena apa? Karena ingin memiliki atau mempunyai hasrat untuk menguasai atau kekuasaan yang tidak menjadi haknya dia. Jadi haknya yang dilanggar itu adalah mereka mengambil hak orang lain. Itu yang menjadi problem atau masalah dari adanya korupsi. Sedangkan kewajiban si koruptor yang melakukan tindakan korupsi itu tidak memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban kita sebagai warga negara, kita taat terhadap hukum yang berlaku. Tapi kita melakukan tindakan, si koruptor itu melakukan tindakan, itu tidak memenuhi kewajiban sebagai hak asasi manusia. Jadi baik hak dan kewajiban itu sudah pasti, sudah jelas dia itu melanggar. Gitu. Jadi selanjutnya, nah di dalam kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dimana nih yang tadi Bu katakan, Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar yang tertulis. Jadi hukumnya itu sudah jelas tertulis di dalam buku Undang-Undang Dasar. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Bagaimana tata urutannya? Seperti ini. Ini dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum dasar tertinggi. Jadi hukum di bawahnya itu tidak boleh melanggar hukum yang melanggar aturan di Undang-Undang Dasar. Jadi hukum-hukum di bawahnya itu harus mengacu ke Undang-Undang Dasar, tidak boleh melanggar. Gitu. Jadi antara hukum satu dan yang lainnya itu harus taat
taat dan berdasarkan atau mengacu kepada undang-undang dasar. Nah, di sini hierarkinya, hierarki dalam tata urutan peraturan undang-undang. Nah, untuk tindakan korupsi itu diatur dalam undang-undang. Nah, ada undang-undang tersendiri yang mengatur tindak korupsi, yang dimana dinamakan UU Tipikor, tindak pidana korupsi. Jadi disinilah undang-undang yang mengatur suatu kejadian atau tindakan korupsi. Nah, di sini peraturan-peraturan inilah yang harus sekali lagi mengacu kepada sumber hukum yang tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, di sini apa sih itu korupsi, Bu? Nah, korupsi itu berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Jadi itu kita harus menerapkan sejak dini. Bagaimana sih kita harus tanamkan dalam diri kita sehingga kita ini tetap harus berbuat jujur, bertanggung jawab, sehingga terhindar terjadinya atau terhindar adanya koruptor. Itu aja, karena adanya koruptor itu berawal dari hal-hal kecil. Nah, maka dari itu kita sebisa mungkin kita menghindari akan terjadinya hal itu. Nah, perlu kalian ketahui korupsi itu apa sih, Bu? Korupsi itu ini, Nak, suatu tindakan memperkaya diri, kelompok dan orang lain dengan cara menyalahgunakan jabatannya, wewenangnya karena tindakannya menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat umum. Jadi sesuatu tindakan yang merugikan banyak orang. Contohnya dalam hal kecil di sekolah, ketika kalian mengerjakan ulangan, kalian itu misalkan nyontek ke temannya tanpa sepengetahuan temannya, itu yang dirugikan adalah temannya yang seharusnya nilai dia bagus, tetapi malah nilai kalian yang lebih bagus yang dicontek. Jadi gini, ketika kalian ulangan, kalian mencontek tanpa seizin temannya, itu salah satu perbuatan yang tidak jujur. Nah, ini adalah salah satu faktor kecil yang akan nantinya berpengaruh besar terhadap korupsi ini. Karena sekali lagi korupsi ini terjadi mulai dari hal-hal yang kecil yang dilakukan secara biasa. Jadi membiasakan hal kecil, membiasakan menyepelekan hal kecil sehingga menjadi hal besar yang menimbulkan korupsi ini. Nah, dia itu dalam pasal 2 ayat 1, yang dimana korupsi ini pengertiannya ini adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri. Jadi tidak memikirkan orang lain. Ini yang tadi Ibu bilang bahwa dia ini melanggar haknya, mengambil hak orang lain, artinya dia memperkaya diri. Nah, dia juga melanggar kewajibannya sebagai warga negara, yaitu melanggar aturan yang ada. Jadi di sini sudah jelas bahwa HAM ini sangat berpengaruh ya terhadap hak dan kewajiban warga negara, agar menuntut kesadaran kita sebagai warga negara untuk menghindari tindakan tersebut yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Oke, lanjut. Nah, di sini jenis-jenis korupsi ada kebutuhan, keserakahan, kesempatan. Nah, kebutuhan dikatakan bahwa penghasilan lebih kecil daripada kebutuhan. Artinya penghasilan yang kita peroleh apabila kita tidak mensyukuri yang ada, kita akan selalu merasa berkurang. Nah, kayak misalkan kita penghasilannya kecil, sedangkan kebutuhan kita banyak. Apabila kita tidak mensyukuri, sudah jelas bahwa kita selalu akan merasa kurang. Beda halnya ketika kita bersyukur bahwa berapapun hasil yang kita peroleh itu akan menutupi semua kebutuhan yang ada. Gitu. Nah, sedangkan di sini jenis yang kedua korupsi karena keserakahan. Walaupun sudah hidup bercukupan, tetapi tidak puas dengan apa yang telah dimiliki. Nah, ini yang dinamakan pelanggaran hak sebagai warga negara, yaitu mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Jadi tidak karena faktor utamanya sama seperti ini, tidak bersyukur, merasa kurang karena mereka tuh sebenarnya sudah mampu, sudah cukup, sudah terpenuhi kebutuhannya, tetapi dengan adanya hasrat dalam diri dan dorongan orang lain untuk melakukan tindak korupsi, ini sangat menjadi faktor utamanya keserakahan. Di sini tidak memiliki rasa bersyukur, selalu merasa kurang. Nah, itu menjadi faktor utama untuk melakukan korupsi. Lalu korupsi karena kesempatan, adanya kesempatan mendorong melakukan. Nah, contohnya gini, di lingkungan sekolah seperti pembayaran SPP. Nah, pembayaran SPP ketika kalian mendapatkan uang dari orang tua, kalian seharusnya membayarkan ke sekolah. Nah, di situ kalian kesempatan nih dapat duit banyak. Nah, dari dapat duit banyak ini ada dorongan dalam diri kalian, mending dijajanin aja deh. Itu dalam diri kalian. Tapi kalau dari dorongan luar, misalkan kalian
mau membayarkan ke sekolah SPP-nya, tapi teman kalian tuh ada yang menghasut, mending uangnya buat dijajanin aja gitu. Itu kan namanya dari dorongan luar. Artinya kesempatan itu ketika kita sedang memegang uang banyak, itu banyak sekali rintangan, tantangan, dan hambatan. Artinya kalau kita nggak kuat kita bisa menahan diri, kita akan terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik. Jadi gitu untuk hal korupsi karena kesempatan. Lanjut, penyebab korupsinya itu ada dalam diri, dorongan diri sendiri dan dari luar. Ini yang tadi Ibu katakan untuk pembayaran SPP tadi ya, contoh mudahnya gitu. Jadi dalam diri kalian, dari luar kalian itu banyak pengaruhnya ketika kalian sedang mendapatkan sesuatu kesempatan. Lalu menurut Andi Hamzah juga tadi yang sudah dijelaskan berkaitan dengan gaji dan kebutuhan. Jadi selanjutnya membelajarkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik. Nah, jadi mulai dari hal sederhana yang harus diterapkan di dalam pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah, tidak menyontek pada waktu ulangan. Nah, di sini kalian harus menerapkan kejujuran dalam diri kalian. Jangan kalian mementingkan nilai, tetapi akhlak kalian itu tidak baik. Karena apa? Karena yang penting dan paling utama adalah akhlak kalian. Jadi buat apa nilai kalian bagus kalau bukan dari hasil sendiri? Itu namanya tidak jujur, tidak bertanggung jawab. Ini yang menjadi bibit awal untuk terjadinya sesuatu yang besar, atau bisa dikatakan sebagai bibit awal untuk melakukan korupsi. Maka dari itu hal ini sangat kita hindari ya. Di dalam pendidikan anti korupsi kita sangat-sangat menanamkan kejujuran dan tanggung jawab. Lalu tidak merekayasa nilai ujian nasional seperti penyogokan agar mendapatkan nilai bagus kita sogok nih, itu sangat tidak dibenarkan. Ya, baik kita yang memberikan uang maupun yang menerimakan uang itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan. Lalu tidak menyalahgunakan uang SPP seperti yang sudah dijelaskan tadi bagaimana. Terus tidak bolos sekolah, tidak menipu ketika jajan di kantin. Kantin anti korupsi ini bisa diimplementasikan di sekolah seperti kantin kejujurannya. Jadi kita diuji kejujuran kita. Ketika ada kesempatan tadi ya, korupsi kesempatan kita, misalkan kantin kejujuran, kesempatannya ada jajanan banyak, kita ambil yang banyak, tapi kita kasih uang sedikit aja gitu. Jadi apa yang kita ambil dan apa yang kita bayarkan itu tidak sebanding, gitu, tidak sesuai. Itu namanya perilaku korupsi dalam hal kecil di sekolah, lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu sangat dibutuhkan, sangat harus diperhatikan kejujuran itu dan tanggung jawab. Sekali lagi ya, di dalam pendidikan anti korupsi ini ditanamkan bahwa kalian itu harus bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kuncinya di situ, agar kita bisa terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan. Oke, sekian untuk pembahasan kita mengenai materi hari ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar dan Pendidikan Anti Korupsi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih Undang-Undang Dasar itu berjalan, seperti ada terjadinya perubahan atau amandemen dalam Undang-Undang Dasar. Proses perubahan itu seperti apa? Itu akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, untuk itu cukup sekian. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.